Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikaruniakan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, baik dari sisi ilmu ataupun dari sisi amal. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini, insya Allah kita akan membaca beberapa kalimat-kalimat yang merupakan tulisan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam risalah kecil beliau, namun mempunyai faidah yang banyak, berjudul Makarimul Akhlaq. Dan pada pagi hari ini, sesuai dengan pelajaran yang ada di kelas 9 SMP Al-I'tisam, kita memasuki tema Husnul Khuluqi fi Muamalatil Khalqi, akhlak yang mulia di dalam bermuamalah dengan makhluk. Bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk, berinteraksi dengan makhluk. Kita ketahui bahwa sebagai makhluk sosial tidak mungkin kita akan hidup sendiri, tapi kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan tetangga kita, kita memerlukan teman kita, kita memerlukan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan orang-orang di sekeliling kita juga memerlukan kita, ya. Jadi kita semua adalah saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya, dan kita selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Islam diatur bagaimana bermuamalah, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan untuk kita bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarganya, bermuamalah dengan saudara-saudaranya, bermuamalah dengan lingkungannya. Kita baca, amma husnul khuluqi ma'al makhluqi fa'arrafahu ba'duhum wa minhum Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bi'annahu kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Kata beliau, adapun akhlak yang baik bersama makhluk, itu akhlak yang baik bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk, kita berinteraksi dengan makhluk. Maka sebagian para ulama mereka mendefinisikan, mereka membuat pengertian. Di antara mereka adalah Al-Imam Sayyidut Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa husnul khuluq adalah kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Yang pertama adalah kafful adha. Makna kafful adha, apa makna daripada kafful adha? An yakuffal insan adahu an ghairihi. Seseorang menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Ini disebut dengan kafful adha. Menahan dirinya agar tidak menyakiti orang lain. Ya, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya,
baik dengan perbuatannya, baik dengan tulisannya dan yang lain-lainnya. Ya, termasuk misalnya kita ketika berbicara dengan orang lain, maka kita harus memperhatikan orang lain. Jangan sampai orang lain terluka dengan ucapan kita. Demikian juga ketika kita menulis, misalnya menulis pesan ya, kepada orang lain, maka kita harus memperhatikan kata-kata yang kita tulis tersebut. Jangan sampai kata-kata itu menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman. Ya. Jadi kaful ada. Demikian juga perbuatan kita. Perbuatan kita juga harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai perbuatan kita menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu. Ya. Banyak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Sawa'un kana hadzal adha yata'allaqu bil mal, baik al-adha ini ya, rasa sakit atau sesuatu yang melukai orang lain itu berkaitan dengan harta. Dengan harta misalnya adalah kita mengambil harta orang lain, atau kita menghilangkan harta orang lain, kita mengambil hak orang lain. Ini namanya menyakiti ya, dengan harta. Atau misalnya kita memberi akan tetapi dengan cara yang jelek, itu juga adalah menyakiti ya, dengan harta kita. Au yata'allaqu bin nafsi, atau berkaitan dengan jiwa. Ya, kita misalnya membunuh, naudzubillah. Jangan sampai kita membunuh orang lain, membunuh saudara kita. Jangan sampai seperti itu. Membunuh, baik membunuh dengan alat atau membunuh dengan tangan secara langsung. Ya. Itu juga adalah tidak boleh. Au yata'allaqu bil 'ird, atau berkaitan dengan kehormatan. Ya, ini juga banyak terjadi. Ya, kehormatan ini. Bisa kehormatan itu adalah menghina, ya, bisa berupa mencaci, memaki, ya, itu adalah menjatuhkan atau menceritakan sesuatu yang menyebabkan orang itu terhina. Misalnya aibnya dibuka kemudian disebarkan ke khalayak manusia. Itu juga adalah menyebabkan dia terluka, ya. Dan itu bukan termasuk akhlak bagi seorang muslim. Faman lam yakuffa adahu 'anil khalqi falaysa bihasanil khuluq. Siapa yang tidak menahan ya, orang lain menjadi sakit, ya, menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, ya, tidak menahan seperti itu, bahkan mungkin menyebabkan orang lain terluka atau terhina atau tersakiti, maka dia bukan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Bal huwa sayyi'ul khuluq, akan tapi dia mempunyai akhlak yang jelek. Ya. Waqad a'lana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hurmat dzalika fi a'zami majma'in istama'a fihi bi ummatihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan, mengiklankan, ya, tentang tidak diperbolehkannya seseorang itu berbuat yang menyakiti orang lain atau dia menyebabkan orang lain terhina, ya, di suatu tempat yang sangat mulia, di tempat di mana umatnya itu berkumpul, yaitu ketika itu adalah pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji, atau dikenal juga haji wada, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali ya berhaji. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian,
dan juga kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Artinya tidak boleh satu dengan yang lain menumpahkan darahnya. Tidak boleh satu dengan yang lain saling mengambil hartanya dengan cara yang batil. Tidak boleh antara satu dengan yang lainnya itu saling menjatuhkan kehormatannya. Semua itu adalah haram. Kahormati yaumikum hada, sebagaimana keharaman hari kalian ini, fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, fi baladikum hada, di negeri kalian ini, yaitu waktu itu adalah di Makkah, ya. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam, ya, memuliakan seluruh umatnya, dan kita semua harus melaksanakan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimbing kita untuk meninggalkannya. Ya, harta, kemudian juga kehormatan, kemudian jiwa adalah termasuk yang sangat dijunjung tinggi oleh Al-Islam agar tidak tercelakakan atau misalnya menjadi hilang hartanya atau menjadi hilang nyawanya atau kehormatannya menjadi rendah. Idza kana rajulun yata'adda 'ala an-nasi bi akhdhil mal, ya, atau idza kana rajulun ya'tadi 'ala an-nasi bi akhdhil mal. Apabila seseorang, ya, mencelakai manusia dengan apa? Mengambil hartanya. Au ya'tadi 'ala an-nasi bil ghish, atau mencelakai manusia, ya, dengan ghish, ya, berupa tipu daya atau berupa kecurangan. Ya, kecurangan ini juga adalah banyak, ya, kecurangan. Curang dalam jual beli, curang di dalam muamalah, ya, ini banyak sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, ya, maka dia bukan dari golongan kami. Wa na'udzubillah. Au ya'tadi 'ala nasi bil khiyanah, atau mencelakakan manusia dengan khianat. Khianat juga termasuk sesuatu yang akan menyebabkan orang lain tersakiti. Ya. Khianat di dalam apa? Amanah. Apabila seseorang diberikan amanah, kemudian dia mengkhianatinya, tidak menunaikan amanah yang sesungguhnya, itu juga adalah bentuk kejelekan yang ditimpakan kepada orang lain. Au ya'tadi 'alan nasi bid-darbi wal jinayah. Demikian juga seseorang yang mencelakakan orang lain dengan memukul atau berbuat kriminal. Ya, memukul atau kriminal ini juga adalah banyak, ya, di sekeliling kita, ya, para penjahat, ya, para perampok, ya, para begal dan yang sejenisnya. Au ya'tadi 'alan nasi bis-sabbi wal ghibah, atau juga, ya, mencelakakan orang lain dengan as-sabb, dengan celaan, dengan menjatuhkan kehormatannya. Ya. Kemudian dengan ghibah. Ghibah, ya, ini ghibah juga adalah banyak. Ghibah kalau zaman dahulu adalah mungkin secara langsung antara satu dengan yang lainnya, sekelompok orang membicarakan aib orang lain. Sekarang ghibah dalam berbagai macam forum. Misalnya dalam media sosial, dia menggibahi orang lain. Ini juga adalah bentuk daripada ghibah. Dan ghibah termasuk adza. Ya. Fala yakunu hadza hasanal khuluqi ma'an nas. Maka orang yang demikian adalah orang yang tidak melakukan akhlak yang mulia terhadap orang lain atau dengan manusia. Li'annahu lam yakuffa adahu anhum, karena dia tidak menahan dirinya untuk menyakiti orang lain. Ya, dia tidak mampu menahan dirinya. Dan seperti ini adalah akan menjadi besar, akan menjadi lebih berbahaya, ya, tergantung daripada siapa yang disakiti. Ya.
semakin orang itu mempunyai kedudukan yang mulia, maka akan semakin besar ya dosa ya ataupun kejelekan yang dia timpakan kepada orang lain. Ya, misalnya adalah menyakiti orang yang paling dekat. Misal di sini kata beliau, fal isaatu ilal walidaini mathalan a'zam minal isaati ila ghairihima. Menyakiti kedua orang tua adalah lebih besar ya. Lebih besar rasa sakitnya ya, atau lebih besar dosanya daripada menyakiti selain daripada kedua orang tua ya, karena memang orang tua adalah mempunyai hak yang paling besar di dalam kehidupan kita setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, lalu baru kemudian hak kedua orang tua. Setiap saat ya, atau apapun yang kita perbuat ya, hendaknya jangan sampai mencelakakan kedua orang tua kita. Atau ketika orang tua kita meminta kepada kita, maka kita cepat untuk menunaikan apa yang diminta oleh kedua orang tua kita. Kalau kita membangkang kepada orang tua kita, berarti kita menyakiti orang tua kita ya. Wal isaatu ilal aqaribi a'zam minal isaati ilal aba'id. Demikian juga berbuat jahat atau berbuat jelek kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, misalnya adalah paman kita, bibi kita, saudara kita, ya, kerabat kita, semuanya. Kalau kita berbuat jelek kepada mereka adalah lebih besar ya, dosanya dibandingkan berbuat jelek kepada selain mereka. Ya. Wal isaatu ilal jiran a'zam minal isaati ila man laisu jiranan lak. Demikian juga tetangga. Tetangga adalah orang yang dekat dengan kita rumahnya. Maka mereka mempunyai hak yang besar juga terhadap kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita ya, dan dikaitkan dengan iman ya, berkait dengan berbuat baik kepada tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, tetangga harus dimuliakan. Kalau kita berbuat jelek kepada tetangga, maka kita telah melakukan akhlak yang jelek, dan kita betapapun bagusnya ibadah kita, betapapun kita tingginya ilmu kita ya, kalau kita berbuat jelek kepada tetangga, maka dicap jelek juga oleh orang lain, oleh manusia. Bahkan bisa saja ilmu kita, ibadah kita akan hilang kalau kita berbuat jelek kepada tetangga kita, karena tetangga kita mempunyai hak yang utama, hak yang besar terhadap diri kita. Bahkan di antara standar iman seseorang adalah, baiknya iman seseorang adalah ketika dia itu memuliakan tetangganya. Walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu, siapa? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dengan
kejahatan dia atau dengan perilaku dia, apa saja yang bisa menyakiti tetangganya. Ya. Jadi kalau tetangganya tidak merasa aman, tetangganya itu merasa terganggu, tetangganya itu merasa tidak nyaman hidup dengan dia, nah di sini disebutnya la yu'minu. La yu'minu. La yu'minu di sini walaupun tidak sampai kepada kufur akbar, tidak sampai kepada murtad, akan tetapi ini adalah sesuatu yang harus sangat diperhatikan oleh kita semua tentang hak tetangga kita. Ya. Dan sampai adanya kita menyebabkan tetangga kita tidak nyaman. Tapi seharusnya bagi seorang muslim adalah adanya kita menyebabkan tetangga kita menjadi nyaman. Tetangga kita menjadi tentram. Tetangga kita menjadi bahagia dengan adanya kita. Ya. Demikian. Nah, ini disebut dengan kaful adha. Intinya adalah kita menahan diri kita agar tidak menyebabkan orang lain menjadi sakit. Dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan perbuatan kita, dengan apapun yang ada pada diri kita. Seorang muslim adalah orang yang selalu menyebabkan orang lain menjadi bahagia. Nah, itu adalah akhlak yang utama. Yang kedua, tanian, makna dari badlun nada. Nah, ini kalau kita sudah menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, maka berikutnya adalah badlun nada. An-nada maksudnya adalah al-karam wal jud. Ya, al-karam wal jud. Yakni an tubaddil al-karama wal jud. Yakni kita mengusahakan ya, dengan sungguh-sungguh diri kita ini untuk memberikan kepada orang lain ya, apa yang kita punya. Memberikan kepada orang lain apa yang kita punya. Itu namanya al-karam wal jud atau dermawan. Ya. Kedermawanan itu bukan hanya dari sisi harta saja. Banyak kedermawanan itu. Bisa dari sisi nasihat. Ya, kalau misalnya tetangga kita atau orang lain memerlukan nasihat, kita nasihati. Bisa berupa pemikiran, ya, ide, atau yang lainnya. Ya. Jadi kedermawanan, kemuliaan itu banyak, tidak hanya kepada harta saja. Cuman memang orang sering mengatakan bahwa kemuliaan itu atau kedermawanan itu adalah dinilai dari sisi harta. Kalau orang itu banyak memberi, dengan hartanya disebut dermawan, padahal tidak harus dengan hartanya. Wal karam laisa kama yadunnuhu ba'dun nas. Wa huwa an tubaddil al-mal, bal al-karam yakunu fi badli an-nafs wa fi badli al-jah wa fi badli al-mal. Masyaallah. Kata beliau, kemuliaan, kedermawanan itu bukan hanya dari sisi harta sebagaimana disangkakan oleh sebagian manusia. Ya, bukan hanya dia memberi harta. Namun kedermawanan itu misalnya adalah sampai kepada memberikan jiwa. Masya Allah, memberikan jiwa. Nah, ini kan sudah tingkatannya luar biasa. Kita berani mengorbankan diri, jiwa kita untuk orang lain. Nah, ini sudah luar biasa. Yang ada seperti ini misalnya adalah sudah mafhum seorang ibu. Ibu itu adalah siap untuk mengorbankan jiwanya untuk kehidupan anaknya ketika melahirkan. Makanya anak-anak sekalian, ikhwas sekalian, termasuk anak, ya, jangan sampai kita itu menyakiti hati dari ibu kita, karena dia telah siap untuk menukar jiwanya untuk kita. Ya. Dan tidak ada pengorbanan seperti itu di dunia ini yang sudah jelas kecuali adalah seorang ibu. Seorang ibu luar biasa. Demikian juga mungkin ya yang lain, termasuk ayah juga banyak yang seperti itu atau orang lain. Dan diri kita juga harus ya, memikirkan bagaimana kita itu siap untuk mengorbankan harta kita untuk orang lain. Untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Nah, ini
bisa seperti itu karena apa? Iman. Nah, nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita ceritakan. Ya. Wa fi badlil jah. Demikian juga al-jah. Al-jah itu adalah kedudukan. Kedudukan, kehormatan pada diri seseorang. Misalnya, kita mempunyai kehormatan status sosial. Ya. Nah, dengan kehormatan dan status sosial kita yang tinggi, kita gunakan untuk menolong orang lain. Ya. Untuk menolong orang lain. Ya. Kita nggak punya harta misalnya, akan tapi orang lain datang kepada kita dan memohon kepada kita untuk sesuatu keperluan, dan kita mampu memberikan mungkin menurut kita ada rekomendasi, ya, kepada orang lain sehingga dia bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu dengan kedudukan kita. Nah, kedudukan kita itu diantaranya adalah digunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Kedudukan kita, kedudukan di dalam sosial. Demikian juga kedudukan dalam misalnya pemerintahan. Misalnya kita sebagai Pak RT ataupun Pak RW atau Pak Lurah atau Pak Camat, Pak Bupati, ya, atau gubernur atau presiden. Gunakan kedudukan itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Ya. Karena apa? Misal ambil contoh kebijakan. Kebijakan yang ditentukan oleh mereka, ya. Yang kebijakan itu akan berlaku untuk wilayah yang mereka kuasai. Kalau RT ya di wilayah RT-nya, kalau lurah ya di kelurahannya, kalau gubernur ya di provinsinya. Itu akan diikuti oleh orang lain, akan ditaati oleh orang lain. Nah, kalau presiden di dalam sebuah negara. Nah, kalau misalnya kedudukan itu digunakan sebaik-baiknya, ya, kebijakannya itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, nah itu adalah lebih daripada harta. Ya, lebih daripada harta. Nah, itu adalah al-karam, al-jud, dan itu sebenarnya badlun nada. Masya Allah. Ya. Fa idza ra'ayna syakhsan yaqdi hawaijan nas wa yusa'iduhum ويتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه وينشر علمه بين الناس. Nah, ini juga demikian. Termasuk di dalam badlun nada adalah ketika seseorang itu menunaikan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ya. Apa saja kebutuhan mereka. Ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan kebutuhan itu. Termasuk di dalamnya adalah seseorang yang berilmu memberikan ilmunya untuk manusia, ya. Menyebarkan ilmunya kepada manusia, tidak menyembunyikan ilmunya. Nah, ini termasuk ke dalam badlun nada, ya. Dia tidak punya harta, dia tidak punya kedudukan, tapi dia punya ilmu. Sebarkan ilmunya, jangan diumpat, ya, ilmunya atau dirahasiakan ilmunya. Sebarkan, karena ilmu itu semakin disebarkan, semakin diajarkan kepada manusia, maka dia akan semakin bertambah ilmunya dan bertambah keberkahannya. Wa yubadilu malahu bainan nas. Kemudian juga dia seperti yang biasa, yaitu memberikan hartanya untuk manusia. Maka yang demikian itu kata beliau, fa inna nasifuhu bi husnil khuluq atau bi hasanil khuluq. Maka yang demikian itu kami mensifati orang tersebut dengan sebutan husnul khuluq atau hasanul khuluq, karena dia telah mencurahkan apa yang dia miliki untuk orang lain. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Untuk ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'as sayyi'atal hasanah, dan iringilah, ya, perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, yang perbuatan baik itu akan menghilangkan perbuatan jelek, akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan, ya, berbuat baiklah, ya, kepada manusia dengan akhlak yang baik.
ya, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Baik, ikhwas sekalian, ya, rahimakumullah, ya. Mungkin cukup dulu untuk pagi hari ini, ya. Insya Allah kita akan lanjut, ya, pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan akhlak yang mulia untuk kita semua, karena akhlak yang mulia adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sebanding dengan harta sebanyak apapun di dunia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.